Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Solahuddin Hidayatullah dari Universitas Brawijaya, jurusan Desain Interior yang akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perancangan ulang desain interior Daycare Children Center Brawijaya Smart School. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih, di mana sih letaknya daycare itu? Di Jalan Veteran nomor 17 Ketawang Gede. Lebih tepatnya sih masih di lingkungan Universitas Brawijaya ya. Jadi itu penting karena biar kita tahu di sekeliling daycare itu ada bangunan apa aja sih. Ternyata di bagian utaranya ada asrama mahasiswa loh. Terus kalau di timurnya ada kos-kosan gitu. Dan di arah selatannya ada yang namanya Gedung Ikatan Alumni Mahasiswa Universitas Brawijaya. Lalu di arah barat ada yang namanya Jalan Gor Pertamina Universitas Brawijaya. Nah, karena diapit dengan gedung-gedung itu, kita akan melakukan yang namanya analisa kebisingan. Menurut saya, gedung daycare ini tuh lumayan bising karena diapit sama 3 gedung besar Universitas Brawijaya dan juga dilewati jalan utama menuju kampus Universitas Brawijaya. Cara mengatasinya, tinggal kita menambahkan yang namanya zona vegetasi alami di beberapa tempat dan juga melakukan sistem buka tutup terhadap jalan yang tepat berada di depan gedung daycare tersebut. Lanjut ke analisa iklim, di mana gedung daycare ini itu matahari terbitnya terletak di belakang gedung. Jadi gampang nih, penambahan zona vegetasi alami dan juga gorden bisa sangat membantu untuk mengatasi yang namanya sinar matahari di siang hari. Kalau masalah analisa pencapaian, gedung ini tuh tepat jalanannya ke arah utara menuju Gor Pertamina, kalau ke arah selatan menuju keluar Universitas Brawijaya. Lalu ke analisa drainase, di mana di gedung ini tuh alirannya menuju ke arah aliran Universitas Brawijaya yang tentunya akan dibuang ke arah sungai pada zona atas dan akan dibuang ke arah pembuangan kota di zona bawahnya. Kita masuk ke jadwal ruangan-ruangan di gedung ini akan terpakai. Jadi kayak gini nih, lab komputer akan dipakai oleh guru di jam setengah 8 sampai setengah 11. Lalu perpustakaan akan dipakai oleh murid di jam 10 sampai jam 11 untuk istirahat dan juga membaca. Nah, ruang pimpinan pasti dipakai kepala sekolah buat ngurus pekerjaan kantor di jam 7 sampai jam 11. Tapi bisa juga dipakai buat ruang diskusi nih, antara guru dan kepala sekolah, ataupun orang tua dan kepala sekolah juga. Kalau ruang bermain, pastinya buat bermain dong di jam 9 sampai jam 11. Dan biasanya juga bisa dipakai buat ruang tunggu murid di jam 11 ke atas. Lalu ada ruang tidur yang tentunya buat istirahat buat murid yang tinggal atau dititipkan di sana sampai sore. Lanjut ada dapur yang tentunya buat memasak di jam 7 sampai jam 8. Ada juga hall indoor yang dibuat untuk ruang kumpul, diskusi di jam setengah 9 sampai setengah 10 oleh murid dan juga guru-gurunya. Dan terakhir ada yang namanya ruang sentra peran, sentra alam, dan juga sentra seni yang dilakukan untuk belajar mengajar antara guru dan murid di jam 9 sampai jam 9.45 menit. Ini nih jadwal kegiatan murid sehari-hari. Ini dia furnitur yang akan saya gunakan di 10 ruang yang akan saya redesign. Dan saya tidak lupa buat ngasih ukurannya juga biar pas. Dan ini dia ukuran luasan peruangan yang akan saya redesign. Lanjut ke analisa kualitatif yang saya lakukan terhadap 16 ruangan yang saya akan redesign. Dan ini dia solusi yang sudah saya sertakan setelah saya analisa. Lalu analisa kualitatif tentang pencahayaannya nih. Dan ini hasilnya. Lalu analisa kualitatif tentang keadaannya nih. Kayak gini. Dan juga solusinya. Lalu mechanical electrical, dimana kalau daycare ini tuh berjalannya di pagi hari atau siang hari, makanya lampu yang saya pakai tidak terlalu banyak. Apalagi anak kecil itu lebih butuh cahaya sinar matahari loh daripada cahaya lampu buatan. Lalu ini dia analisa plumbing saya yang saya sesuaikan dengan analisa drainase yang sebelumnya. Dan ini dia matriks hubungan antar ruang dan juga diagram bubble yang saya buat sehingga menghasilkan yang namanya zoning ruang seperti ini. Dan ini dia pengelompokan furniture berdasarkan bahan pembuatnya. Analisa logo Children Center Brawijaya Smart School. Jadi kayak gini. Pertama,
Logo ini menyerupai logo Universitas Brawijaya, menandakan bahwa lembaga ini di bawah lembaga Universitas Brawijaya. Lalu warna hitam putih atau menandakan klasik dan juga menandakan kalau tidak terikat pada tren tertentu. Dan yang terakhir, terkesan terlihat sederhana dan juga elegan. Konsep makro di mana saya akan mendesain dengan unsur keamanan, kreativitas dan imajinasi, konsistensi tema, kolaborasi dengan orang tua, kenyamanan dan kebersihan, serta ruangan terbuka dan terang. Akhirnya saya memutuskan konsep mikro yang seperti ini nih. Pencahayaan yang baik, aksesoris kreatif, dan juga perabotan yang aman dan ergonomis. Ini dia desain awal denahnya. Lalu, ini dia desain denah alternatif 1 dari saya dan juga rencana lantai dan plafonnya. Kalau yang ini desain alternatif 2, beserta rencana lantai dan juga plafonnya. Itu dia presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.